Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim No Name Rawamangun, perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta dan cabang lomba riset investasi. Kami terdiri dari tiga anggota, saya sendiri Dimas Rizky Putra, lalu ada Silvania Beatrix, dan juga Ibnu Ahmad Al-Aziz. Di sini kami memutuskan untuk buy saham TBLA dengan target upside sebesar 78% di harga Rp1.380 per lembar sahamnya. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama kita akan membahas dari sisi profil. PT Tunas Baru Lampung Tbk dengan kode emiten TBLA adalah perusahaan agribisnis terintegrasi yang telah beroperasi sejak 1973 dan menjadi bagian dari Sungai Budi Group, pelopor industri pertanian di Indonesia sejak 1947, di mana PT Tunas Baru Lampung Tbk ini mulai beroperasi di Lampung pada 1975 dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000. Operasionalnya mencakup tiga sektor utama, yaitu minyak sawit, gula, dan juga biodiesel, dengan rantai pasok dari hulu ke hilir, mulai dari perkebunan, pengolahan, hingga distribusi. Pada tahun 2024, TBLA itu mencatat pendapatan sebesar 17,4 triliun rupiah, dengan kontribusi pendapatan terbesar itu dari gula sebesar 39%, biodiesel 26%, minyak goreng sawit 21%, dan produk lain-lain sebesar 14%. Nah, komposisi penjualannya didominasi oleh produk sawit sebanyak 63,9%, sementara penjualan gula sebesar 32,2%, dan FAME atau biodiesel itu sebesar 3,2%. TBLA ini menjual produknya dengan dua cara, di mana mayoritas itu di pasar lokal atau domestik mencapai angka 94%, dan sisanya diekspor di angka 6%. Perusahaan ini juga memiliki total 6,03 miliar saham beredar, dengan kepemilikan mayoritas itu masih dimiliki oleh perusahaan tersendiri, yakni PT Sungai Budi sebesar 29,3% dan PT Budi Delta Swakarya 27,18%, sementara publik memegang 43,52% total kepemilikan saham beredar. TBLA juga dikenal melalui merek-mereknya seperti Rose Brand dan juga Tebu Rakyat, serta terus mengembangkan segmen hilir dan energi terbarukan sebagai strategi pertumbuhan jangka panjang. Baik dari makroekonomik outlook, sektor palm oil atau minyak kelapa sawit berada di tengah katalis yang kuat. Pertama, bisa dilihat kita melihat adanya penguatan harga crude palm oil atau CPO global. Harga CPO year to date telah naik signifikan sebesar 18,3% year on year. Ini bukan sekedar fluktuasi saat, tapi juga momentum yang didukung oleh proyeksi harga yang stabil membantu mendorong pendapatan TBLA menjadi lebih besar. Yang kedua, dilihat dari kebijakan domestiknya. Implementasi program B40 menciptakan captive market yang lebih besar dan stabil di dalam negeri. Dengan adanya permintaan dari sektor biodiesel, TBLA tidak hanya bergantung pada pasar ekspor saja, tapi juga ada jaring pengaman dari dalam negeri. Terakhir dari prospek cuacanya. Cuacanya itu kondusif. Prediksi La Nina tahun ini yang lemah dan tren netral. Memberikan harapan besar bagi peningkatan volume produksi dan yield di perkebunan TBLA yang akan mendorong pertumbuhan pendapatan di paruh kedua tahun ini. Singkatnya, TBLA beroperasi di lingkungan makro yang sangat ideal. Harganya kuat, permintaannya stabil, dan juga cuaca di Indonesia mendukung. Dan dari industri outlook, setelah kita melihat makro tadi, kita bahas bagaimana industri meresponnya. Era ekspansi lahan masif buat perusahaan-perusahaan telah berakhir dan sekarang lebih penting untuk efisiensi dan juga inovasi. Pertama, industri palm oil ini fokus pada efisiensi dan juga operasionalnya. Di tengah stabilitas produksi nasional, TBLA kini memprioritaskan peningkatan yield dari lahan yang sudah ada dan mengelola biaya dengan ketat. Hal ini terlihat dari strategi pengelolaan cash cost yang sangat rendah sebagai bantalan terhadap fluktuasi harga, memastikan marginnya tetap sehat. Lalu yang kedua, hilirisasi menjadi strategi kunci untuk menciptakan nilai tambah. Perusahaan beralih dari sekedar menjual CPO mentah menuju produksi produk turunan seperti biodiesel, pangan, dan oleokimia. Ini memungkinkan TBLA untuk mendiversifikasi produk, mengurangi ketergantungan pada satu komoditas, dan secara aktif memaksimalkan margin mereka di seluruh rantai nilai. Jadi kita akan membahas segmen comparison, di mana kami membandingkan saham TBLA ini dengan perusahaan-perusahaan yang di sektor yang sama, yaitu ALI dan juga LSIP. Di PT Tunas Baru Lampung atau TBLA ini menunjukkan posisi yang kompetitif di tengah para pemain besar di sektor ini. Dari sisi pendapatan, TBLA ini berhasil mencatatkan revenue hampir 20 triliun rupiah, menunjukkan skala bisnis yang solid meski
margin laba bersih itu masih perlu ditingkatkan. Tabel ini menunjukkan potensi besar untuk efisiensi ke depannya. Di sisi profitabilitas, operasional, tabel ini unggul dari ALI dengan margin operasional sekitar 12,58% yang menandakan kemampuan perusahaan dalam mengelola beban secara efektif. Memang arus kas dan struktur utang masih menjadi tantangan bagi TBLA ini, namun ini juga membuka ruang bagi TBLA untuk memperkuat posisi keuangannya ke depannya. Nah, dengan fondasi revenue yang kuat ini dan peluang perbaikan di sisi efisiensi dan manajemen utang, TBLA ini punya potensi yang sangat besar untuk terus tumbuh dan juga bersaing secara sehat di industri ini. Hasil analisis proyeksi laporan keuangan PT Tunas Baru Lampung atau TBLA memaparkan proyeksi analisis perusahaan yang akan mencatat lonjakan profit signifikan pada tahun 2026. Hal ini didukung dengan net profit margin naik drastis dari sekitar 4%. Di periode 2023 sampai 2026 akan menjadi 8,89%. Seiring dengan itu, laba bersih juga akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Hal ini terjadi bila manajemen efisiensi biaya yang kuat dan pengelolaan operasional yang sangat efektif. Dari sisi probabilitas, grafik telah menunjukkan tren pemulihan tajam pasca 2023. EBITDA margin diproyeksi tembus 40%, menandakan kuatnya fundamental yang siap menopang ekspansi di masa depan. Meninjau sisi lain seperti GPM, OPM, dan NPM pun turut membaik dengan pemulihan tren ini. Meskipun begitu, struktur modal TBLA agak agresif dengan debt of equity ratio di atas 1. Namun rasio ini masih dalam batas wajar dengan ROA dan ROE di 2024. Dalam hal ini, berarti perusahaan mampu menjaga leverage tetap produktif. Dari aspek kinerja aset juga membaik. Total aset turnover dan fixed asset turnover meningkat stabil dari tahun ke tahun, menunjukkan aset yang digunakan semakin efisien dalam menghasilkan pendapatan. Namun, proyeksi kami menunjukkan catatan penting. Dalam ROA dan ROE mulai akan menurun pada tahun 2025 hingga 2026. Ini bisa menjadi sinyal yang pelambatan laba terhadap pertumbuhan aset. Oleh karena itu, perusahaan perlu memaksimalkan hasil dari investasi ekspansi yang telah dilakukan sambil menjaga efisiensi biaya dan pertumbuhan asetnya. Untuk asumsi tingkat pertumbuhan jangka panjang, kami menggunakan angka 2,44%. Angka ini dihitung berdasarkan data industri dari Statista, Market Insight, Mordor Intelligence, serta pertumbuhan rata-rata PDB Indonesia di 5 tahun terakhir. Dari perhitungan ini, kami memperoleh nilai wajar saham TBLA sebesar 1.380 per lembar saham. Nah, sementara harga sahamnya saat ini per Agustus tanggal 1 2025 hanya Rp775, sehingga terdapat potensi kenaikan yang sangat besar sebesar 78%. Kedua, kami juga menggunakan simulasi Monte Carlo untuk melihat probabilitas pencapaian target harga berdasarkan berbagai skenario pergerakan harga. Hasilnya, terdapat 20% kemungkinan bahwa harga saham TBLA akan naik lebih dari 79% dari posisinya saat ini. Ini menunjukkan bahwa dari sisi statistik, arah pergerakan TBLA ini masih sangat positif. Simpulannya, baik secara fundamental maupun probabilistik, saham TBLA ini masih undervalue dan memiliki potensi kenaikan harga yang sangat tinggi. Oke, kita masuk ke investment risk. Seperti emiten lainnya, TBLA juga memiliki tantangan tersendiri. Yang pertama itu ada risiko terbesar yang kami identifikasi, yaitu dampak dan probabilitasnya yang tinggi adalah risiko cuaca ekstrim dan dampak pada produksinya. Operasional perkebunan sangat bergantung pada kondisi iklim. Fenomena seperti El Nino atau juga La Nina dapat secara langsung menekan volume produksi dan revenue perusahaan. Ini adalah risiko operasional inti dari industri ini. Lalu selanjutnya ada dua risiko dengan dampak tinggi namun probabilitasnya medium. Itu adalah risiko fluktuasi harga komoditas CPO dan PK dan juga risiko keberlanjutan lingkungan dan sosial atau ESG. Harga CPO yang volatil dapat menggerus margin keuntungan, sementara isu-isu ESG dapat merusak reputasi dan membatasi akses pasar. Perusahaan harus memiliki strategi mitigasi yang kuat untuk menghadapi keduanya. Lalu risiko lainnya seperti perubahan kebijakan pemerintah dan regulasi berada pada dampak dan probabilitas medium karena regulasi dapat memengaruhi biaya dan operasional. Sementara itu, risiko persaingan industri dan kondisi pasar memiliki dampak yang medium, namun probabilitasnya rendah untuk menyebabkan dampak yang parah pada TBLA sebagai pemain mapan. Seperti yang sudah disebutkan tadi di awal, kami menargetkan atau memiliki target di 1.380 per lembar sahamnya, di mana harga sekarang masih Rp775.
Baik, sekian kami dari tim No Name Romangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.